Baik, Ustadz, ini ada informasi dari pihak keluarga bahwa Linda disebut sebagai orang yang sering kali mengalami kondisi kesurupan atau bisa dibilang ada yang menyebutnya kerasukan arwah. Kalau kemarin dulu kerasukan arwahnya Vina. Nah, ini bagaimana kemudian menyikapi hal seperti ini agar kemudian masyarakat juga tercerahkan? Apakah memang ada istilah kerasukan arwah yang kita tahu memang dalam pandangan agama mungkin ini tidak satu hal yang nyata begitu? Ya, tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya katakan kecuali itu hanyalah jin, entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk. Ya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam, namanya alam barzakh, alam pendinding. Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100. Dan arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzakh, tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Seperti ini, kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada, coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa, yang nggak pernah kenal sama sekali, panggil arwah itu, kemudian ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Itu kalau memang beneran arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan, apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Nah, itu tidak dibenarkan kalau dalam akidah Islam. Seperti itu, Mas. Ya, kecuali itu hanya sekedar jin yang merasuk saja. Pak Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa tidak ada kerasukan arwah yang sudah meninggal karena memang di alam barzakh sampai kiamat nantinya. Nah, tadi dikatakan bahwa kemungkinan itu korin. Nah, kalau korin sendiri itu bentuknya seperti apa? Apakah juga bisa memberikan informasi-informasi yang dialami seseorang semasa hidupnya, Pak Ustadz? Jin korin ini tugasnya adalah membisikkan bisikan-bisikan buruk. Ya, dia tidak bisa ngerasuki orang lain. Karena tugasnya hanya seperti perangkat yang sudah menyatu pada diri seseorang dari lahir sampai orang itu meninggal. Ketika orang meninggal, tidak ada dalil yang jelas di dalam agama, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi, korin ini bisa dipanggil. Hanya sekedar sebatas hipotesa dari beberapa ulama saja. Setelah orang meninggal, korinnya akan bergentayangan lagi, korinnya akan kembali kepada koloninya bersama iblis, dan dia bisa membuat fitnah-fitnah di kalangan manusia. Ya, seperti contohnya mengaku-ngaku sebagai ruh orang yang meninggal, atau kemudian menampakkan diri seperti wujud dari orang yang sudah meninggal, berbahasa dengan aksen orang tersebut, serta membocorkan rahasia-rahasia dari orang yang ditemaninya selama dia hidup. Tapi ini hanya sebatas perkataan ulama, jadi bukan dalil yang qat'i yang jelas di dalam Quran maupun dari hadis. Yang jelas, kalau dari pemahaman akidah Islamiyah, korin ini tugasnya hanya sebatas membumbui perkara kemaksiatan untuk kemudian kita selaku manusia tertarik untuk melakukannya. Seperti itu. Tapi merasukinya itu bisa? Nah, perkara bisa atau enggak, ini enggak ada yang memvalidasi dari hadis Nabi. Ya, jadi saya dalam hal ini tawakuf, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Kalau perkara korin gitu ya. Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam mungkin pihak-pihak begitu, ini kan karena video kesurupan sudah beredar di media sosial, mungkin banyak masyarakat yang meyakini. Apa hukumnya dalam Islam?
apabila kita mempercayai mengenai hal-hal itu, Pak. Tapi tahan dulu ya, Pak. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan bersama Ustadz Faizar. Ustadz Faizar, kalau secara hukum di agama Islam ini sebenarnya hukumnya seperti apa sih kalau kita mempercayai mengenai kesurupan dan lain sebagainya ini? Baik, sebelum saya berbicara soal hukum, saya mau nanya kepada Mbak dan Mas atau pemirsa yang ada di rumah. Kenapa Ustadz? Bagaimana? Ya, bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang lindur? Apakah ucapannya ketika ngelindur bisa dipercaya atau tidak? Tidak, Oke. tidak bisa dipercaya. Artinya bisa disamakan dengan orang yang melindur begitu, Ustadz? Jelas. Karena tadi dari apa yang disampaikan keluarganya juga ingin Mbak Linda ini sembuh. Berarti itu kan penyakit. Dalam hal ini otomatis orang yang sedang sakit, kenapa harus kita percayai? Karena itu penyakit. Oke. Kesurupan itu kan penyakit. Ya. Tapi Belum Ustadz lagi pada kalau kita keseharian mungkin sering kali bertemu dengan kasus-kasus seperti ini, Ustadz, menangani orang yang mengklaim dirinya atau diklaim Kesurupan. begitu kesurupan begitu? Iya. Jangankan orang lain. Di keluarga saya sendiri juga ada yang seperti itu, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ya, dan saya Oke, tahu kalau betul, kita tahu lihat- persis ketika orang Aha. itu mau kesurupan. Oke, kalau kita lihat Apalagi video yang ini tadi- viral, Ustadz. Kalau kita Iya, lihat gimana? video yang viral, Linda yang diklaim tengah kesurupan, bisa dideteksi nggak? Kalau ini memang benar kesurupan atau hanya melindur tadi Ustadz katakan? Dalam hal ini kita mesti ketemu secara langsung dan ngelihat begitu ya. Kalau hanya sekedar mendeteksi atau menerawang, itu rawan fitnah, bahaya. Dan saya Ciri-cirinya apa sarankan Ustadz biasanya kalau berdasarkan bertemu langsung? Sebentar, saya sampaikan dulu yang secara hukumnya ya. Karena Rasul sudah menjelaskan bahwa setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati dengan kadhub. Ini pakai sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Kadhub artinya berarti sangat-sangat pendusta. Dan sedikit sekali dia itu berkata jujur. Karena ini sifat dari setan yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak jin yang netral. Jin yang netral gimana? Dalam surat Al-Jin dikatakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kami menempuh jalan hidup kami masing-masing. Tetapi Rasul sudah menegaskan setiap jin yang masuk ke dalam tubuh manusia secara otomatis dia dikatakan sebagai setan. Jangankan yang merasuk, ketika dia hanya numpang ngekos, dia cuma tidur di hidung manusia malam hari saja, itu disifati sebagai setan. Idza staiqaza ahadukum min manami falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumih. Apabila kalian bangun dari tidur, hendaklah beristintar, ngirup air kemudian dikeluarkan lagi airnya dari hidung karena setan bercokol di hidungnya. Maka otomatis setiap apa yang disampaikan setan ini kan sifatnya fasik, sedangkan Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap apa yang dikabarkan oleh makhluk-makhluk yang fasik kita harus mentabayuni, mengklarifikasi seperti itu. Nah, dalam kondisi orang kesurupan layaknya mirip-mirip orang yang sedang dalam kondisi mimpi, dalam kondisi ngelindur karena dia tidak berkata dengan kesadaran yang full. Sama seperti orang yang mohon maaf sedang depresi, sama seperti orang yang Baik. dalam kondisi kehilangan Berarti akal, musyrik maka ya Ustadz kalau apa yang meyakini hal menjadi tersebut. Ya Ustadz Faizar, jadi hukumnya apa? Musyrikkah kita kalau mempercayai hal-hal tersebut, Pak Ustadz? Bentar, ini ada suara goib ini. Ada yang masuk, nggak tahu suara siapa. Waduh, saya jadi ngeri, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bukan berkaitan dengan Oh, makan ini dari kan atau Nah, gimana saya itu? via Zoom ada yang masuk soalnya. Tadi sampai mana saya bahas? Ya intinya perkataan orang yang kesurupan ini mirip orang yang sedang dalam kondisi tidak sadar full.
Dalam Oke. segi Baik, hukum Islam ya tidak bisa kita percaya 100% seperti itu.